Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Iya, pintar. Benny bersama teman-temannya bermain sepak bola. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, anak-anak, apa isi teks percakapan tersebut? Iya, hebat. Tentang manfaat mematuhi dan akibat tidak mematuhi tata tertib. Setiap tata tertib yang berlaku di sekolah sangat bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Berikut contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Datang tepat waktu. Manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Mendengarkan guru mengajar. Manfaatnya mendapat ilmu. Sebaliknya, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Misalnya, datang terlambat ke sekolah dapat berakibat ketinggalan pelajaran. Membuang sampah sembarangan dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor. Bacalah teks berikut dengan lancar. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan. Pelanggaran
dan akhir permainan. Berdasarkan teks tersebut, ada beberapa kosakata tentang sepak bola. Berikut adalah kosakata tentang sepak bola beserta maknanya. Tim, kelompok atau regu. Inti, pusat atau paling utama. Gol, masuknya bola ke gawang lawan. Gawang, dua tiang yang dibuat sebagai batas memasukkan bola. Penalti, tendangan bola di daerah depan gawang. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Misalnya dari kata tim. Tim Beni berhasil mencetak gol 2 kali. Banyak jenis benda yang digunakan saat bermain sepak bola. Benda-benda tersebut dapat diamati ciri-cirinya dengan melakukan kegiatan berikut. Nama benda, peluit. Ciri-cirinya mengeluarkan bunyi jika ditiup. Bentuknya lonjong dengan lubang kecil di bagian atas. Nama benda, bola. Ciri-cirinya, bola dapat menggelinding. Di dalamnya berisi udara. Bentuk bola bulat. Nama benda, kartu. Ciri-cirinya, kartu tipis. Biasanya terbuat dari kertas tebal atau plastik. Bentuknya iyak pintar, segi 4. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Anak-anak, sekarang mari kita perhatikan soal pembagian berikut. Ingat ya, hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0. Hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian. Kita lihat di sini 27 dibagi 9, artinya 27 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 sama dengan 0. Maka 27 dibagi 9 sama dengan, iya pintar, 3. Karena 9 dikali 3 sama dengan 27. 32 dibagi 8, artinya 32 dikurang 8 dikurang 8 dikurang 8 dikurang 8 sama dengan 0. Maka 32 dibagi 8 sama dengan, iya pintar, 4. Karena 8 dikali 4 sama dengan 32. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Beni? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut dijelaskan kalau hasil pembagian juga dapat diketahui dengan melihat tabel perkalian. Yuk kita latihan bersama. 16 dibagi 2. Kita cari bilangan 16 yang sebaris dengan bilangan 2. Nah, ternyata ada di jalur 8. Maka 16 dibagi 2 sama dengan 8. 21 dibagi 3. Kita cari bilangan 21 yang sebaris dengan bilangan 3. Ternyata ada di lajur 7. Maka 21 dibagi 3 sama dengan 7.
Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Hasil pembagiannya adalah 6. 66 dibagi berapa supaya hasilnya 6? Kalian bisa temukan dengan cara menghitung 66 dibagi 6 sama dengan, iya pintar, 11. Angka berapa jika dibagi 12 hasilnya 6? Kalian bisa temukan dengan menghitung 12 dikali 6 sama dengan, iya pintar, 72. Berapa dibagi berapa supaya hasilnya 6? Kita bisa tulis 78 dibagi 13. 84 dibagi berapa supaya hasilnya 6? Kita temukan dengan menghitung 84 dibagi 6 sama dengan, iya pintar, 14. Anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi kali ini, kerjakanlah soal-soal berikut. Kerjakan dengan teliti. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.